Mari sebelum saya akan menyampaikan, ini kedengaran nggak? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya, jelas, Pak. menyampaikan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami ada di hadirat-Mu pagi ini Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami, menolong kami, menguatkan kami, membangunkan kami semuanya Tuhan dari tempat tidur kami. Tetapi pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana kami telah memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menolong kami, dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya Shalom, shalom. bersyukur kepada Tuhan, begitu baiknya Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah berdoa buat saya, dan saya bersyukur kepada Tuhan saat ini sudah bisa melangkah, ya, melangkah kemana, dan puji Tuhan tidak perlu proses lama, kurang Amin, lebih amin. hanya 1 bulan, ya. Ya, Haleluya. walaupun tadinya itu memang ya kondisi saya ya kalau secara manusia tidak bisa, mungkin ya dipikir ya tahunan ya baru bisa kembali normal. Tapi puji Tuhan, saat ini Tuhan selalu bersama-sama dan selalu memberikan kekuatan bagi saya. Makanya pada saat ini melalui firman Tuhan, ya mari kita terus belajar bagaimana Tuhan menguatkan kita. Ya, bagaimana Tuhan memberikan semangat dalam hidup kita untuk melayaninya sampai akhir hidup kita. Tetapi pada saat ini mari kita belajar dulu, mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 23 sampai 28 ya. Di Yohanes 16 ayat 23 sampai 28 dengan perikopnya ya, duka cita yang mendahului kemenangan. Ya, mungkin saya baca dulu di ayat 20, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berkacita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Di ayat 23 dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya mungkin melihat ya tema firman Tuhan pada pagi hari ini, aku datang dan pergi. Ya, ini kita sudah melewati ya kematian dan kenaikan Tuhan Yesus beberapa hari ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Di ayat 28, kalau
kita perhatikan di situ, aku datang dari Bapa. Ya berarti dia datang dari Allah yang sesungguhnya. Dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya. Jadi dia datang dalam kehidupan kita. Dia datang di muka bumi ini karena Tuhan sudah melihat bagaimana manusia yang ada di bawah atau di muka bumi ini banyak perbuatan, banyak dosa. Makanya Tuhan turun atas untuk menggantikan hidupnya untuk menebus kita dalam dosa-dosa kita yang saat ini. Ya, kalau kita melihat di ayat 20, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata. Jadi aku berkata kepadamu sesungguhnya segala. Artinya di sana ada segala, ya, berbagai macam segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ya, jadi dalam kehidupan kita sekarang ini mungkin banyak masalah, banyak pergumulan, banyak yang kita hadapi dalam setiap tindakan kita. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita saat ini, menyampaikan kepada kita, harus kita minta. Ya, kita minta. Kepada siapa kita minta? Kita minta kepada Tuhan. Kita minta kepada Allah. Tetapi sebelumnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah ada di Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kadang-kadang kita hanya mencari melalui bibir kita saja. Tetapi di saat ini dia menyampaikan kepada kita, carilah Tuhan melalui Nabi Yesaya pada saat itu. Tapi kita bukan hanya diam saja. Kadang-kadang kita manusia ini hanya diam saja. Kita tidak mau bergerak, ya. Memang firman Tuhan dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Tetapi sebelumnya kita harus melihat, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Jadi dalam hidup kita ini jangan kita diam, kita harus mencari. Kita harus mencari bagaimana wajahnya Tuhan. Ya, di mana pada beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu dia telah mati menebus dosa kita. Ya, dia menebus kehidupan kita. Yang kita secara manusia banyak dosa, banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya kita lakukan. Tetapi Tuhan mengorbankan hidupnya kepada kita. Makanya kegerakan hidup kita saat ini, kita harus mencari Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya cerita-cerita dari berbagai macam, tetapi dari hati kita, kita harus benar-benar mencari Tuhan. Karena ini adalah kesempatan bagi kehidupan kita. Karena beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan turun roh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan janji dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya pada saat ini mari kita terus semangat kehidupan kita. Ya. Saya sedikit bersaksi bahwa dalam kondisi stroke yang saya alami beberapa atau sebulan yang lalu, ya mungkin secara manusia tidak ada yang, ya mungkin ya begitu lama nanti saya alami. Tetapi puji Tuhan, hanya proses 1 bulan. Ya, saya proses 1 bulan. Tetapi di dalam doa saya pagi-pagi, Tuhan, saya tidak mau diri saya, karena selama ini aku siap terus melayani Tuhan. Aku siap Tuhan utus saya. Pada tanggal 12 itu saya ingat, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, mampukan saya. Saya tidak mau tangan saya, kaki saya tidak bergerak dan tidak bisa jalan. Tetapi puji Tuhan, pagi-pagi tangan Tuhan itu turun. Ya, dia turun. Dan memang begitu terangnya bagaimana Tuhan itu menjamah.
Akhirnya saya bangun, langsung saya jalan keluar dari kamar, saya duduk, saya bangunkan anak saya dan istri saya bilang sama mereka bahwa Tuhan sudah menyembuhkan Bapak. Bapak sudah sembuh dan Bapak sudah bisa jalan. Saya cium mereka, saya berdoa, dan puji Tuhan sampai saat ini saya sudah bisa berjalan walaupun belum sesempurna mungkin, tetapi makin hari pasti Tuhan akan menolong dan saya harus bergerak dan bergerak untuk melayani Tuhan. Makanya Amin, pada amin. saat ini ya, dengan yang saya alami, saya nangis. Saya nangis. Ya, setiap saya mendengarkan bagaimana pujian, bagaimana firman Tuhan, saya menangis. Begitu baiknya Tuhan melawat pribadi saya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagi saya. Waktu perjalanan saya ke rumah sakit pun, itu saya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, ketika saya keluar juga dari rumah sakit, ya di Harapan Indah, ya tidak saya bisa apa-apa. Ya, tetapi puji Tuhan, perjalanan saya sampai ke rumah sakit pada saat itu, puji Tuhan, tidak ada hambatan sampai ke PON. Sampai saya diurus oleh suster dan dokter dan semuanya baik-baik tanpa membawa apa-apa. Ya, tetapi itulah yang saya syukuri sampai saat ini. Ya, sampai saya di rumah sakit pada saat itu mereka menanyakan saya, Bapak pelayanan apa, tugas Bapak di sana? Saya bilang saya adalah seorang hamba Tuhan. Mulai dari pintu depan satpam sampai ke ruangan mereka yang ngantar saya. Itulah yang Tuhan lakukan. Ya, kita punya iman yang kuat bahwa Tuhan itu pasti ketika saya berangkat dan saya pulang, pasti saya sembuh dan tidak perlu proses yang lama. Nah, inilah yang Amin, membuat amin. kita harus bagaimana kita harus memberikan diri kita kepada Tuhan. Ya, makanya pada saat ini firman Tuhan tadi di ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu. Di dalam itu ada segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ya, artinya semua yang kita minta kepada Bapa. Pada saat itu murid-muridnya sudah dia mengingatkan kepada murid-muridnya, apa saja yang kamu minta, Tuhan akan memberikan itu bagimu. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu nanti kita bisa baca di Matius, ya, di Matius ya pasal 7, ya, masih Matius pasal 7 ayat 7 sama 8, ya. Di situ dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, 8, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, inilah waktunya Tuhan buat kita. Inilah waktunya bagaimana Tuhan menggerakkan hati murid-muridnya pada saat itu. Dan untuk kita pada saat ini, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Jangan pernah kita jemu-jemu menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita sepenuh hati kita melakukannya. Ya, kita melakukan bagaimana bagian kita yang Tuhan sudah mempersiapkan diri kita, bagaimana Tuhan memberikan satu wadah yang besar dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita melihat di ayat 25 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasa, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku,
dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, tugas kita adalah hanya berdoa, ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus berdoa sepenuh hati kita. Kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan, Dia bukan melalui kiasan lagi, bukan lagi kiasan lagi, bukan hanya cerita, tetapi hati kita, kita menunjukkan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan memberkati. Tidak pernah ada kelewat satu pun bagi kita. Ketika kita dengan sepenuh hati kita berdoa, meminta Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya. Walaupun saya mengalami badai begitu besar, kalau menurut manusia tidak sanggup, tidak bisa melakukannya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan kelegaan bagi kita saat ini. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, ketika kita mau mengasihi Tuhan, karena sebelumnya Tuhan naik ke surga, Dia sudah mengasihi kita. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan, mati dan dikuburkan. Ya, sehingga saat yang sudah kita lewatin, sudah mengingatkan dia bangkit. Ya, dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Makanya pada saat ini jangan pernah kita bosan. Jangan pernah kita merasakan, oh Tuhan, begitu Tuhan jauh. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Saat ini Tuhan melihat hati kita, bukan melihat bagaimana melangkah kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita melakukan aktivitas kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Makanya kita harus melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sampai saat ini dalam setiap pekerjaan kita, berkat-berkat yang kita terima dalam usaha pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita yang semakin hari Tuhan tunjukkan, ya, Tuhan memberikan langkah-langkah yang besar dalam hidup kita. Makanya pada saat ini mari kita terus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Mungkin kita tidak bisa merasakan, tetapi cara Tuhan, banyak cara Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Makanya pada saat ini, Dia mengingatkan kita, kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, di ayat 27 dikatakan sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Ya, berarti murid-murid Tuhan pada saat itu dia sudah mengasihi ya murid-muridnya karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, kita melihat bahwa di sana ada beberapa kali kata berkata aku. Ya, mungkin kita berkata siapa, siapa, siapa. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa aku satu-satunya adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya pegangan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan adalah aku adalah jalan dan kebenaran. Karena Tuhan sudah satu-satunya jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Ya, sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita, aku adalah jalan dan kebenaran. Kalau sekiranya ada di lain tempat, atau ada yang mengatakan demikian, saya siap untuk mengiring dan mengikuti di sana. Tetapi tidak ada satupun yang berkata, aku adalah jalan dan kebenaran. Karena itu adalah jaminan dalam kehidupan kita semua. Itu adalah kepercayaan kita. Itu telah Tuhan menunjukkan bahwa aku adalah jalan dan kebenaran. Ya, kemana lagi kita pergi? Kemana lagi kita meminta? Karena Tuhan sudah menunjukkan dengan
terus terang kepada kita, aku adalah jalan dan kebenaran. Makanya pada saat ini, ya, kita harus mengasihi Tuhan. Ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bukan hanya sekedar, tetapi kita harus mengasihi Tuhan sepenuh hati kita. Makanya di ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, mungkin Bapak Ibu melihat bahwa tema aku datang dan pergi, ya, ada lagu-lagu yang mungkin kita mendengar dulu, lagu lama, ya. Puji Tuhan, itu adalah mengingatkan kita bagaimana Tuhan datang ke muka bumi ini, bagaimana mengorbankan dirinya, bagaimana dia kembali kepada Bapa. Makanya pada saat ini, ketika dia mengingatkan kita, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, jadi pada saat ini, biarlah firman Tuhan yang singkat ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, biarlah meneguhkan iman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, bagaimana Tuhan hidup, bagaimana Tuhan meninggalkan kami, bagaimana Tuhan naik ke surga, bagaimana Tuhan mengorbankan diri ini untuk menjadi dan menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Saroli. Tetap semangat. Luar Amin. biasa. Silakan Bu Lina. Tapi memang tidak bisa dimungkiri, tidak bisa disangkal Pak. Banyak orang Kristen hari-hari ini datang dan pergi sesuka hatinya. Ya, dia datang kepada Tuhan kalau perlu Tuhan, kalau dia perlu sesuatu, sesudah itu dia pergi seenaknya, ya, tinggalkan Tuhan. Dan ini kenyataan yang kita hadapi di lapangan, bukan hanya kita dengar. Ada banyak anak-anak Tuhan yang saya beberapa waktu yang lalu tidak menghargai pengorbanan Kristus. Mereka jual Tuhan, mereka ya masih percaya kepada hal-hal yang sebenarnya orang Kristen nggak perlu lagi percaya hal-hal seperti itu, ya. Misalnya ada banyak hal ya, mungkin seperti masih percaya kepada hari yang baik, ya, masih ada yang mandi kembang, masih ada yang apa namanya, banyak hal. Padahal sebenarnya mereka orang Kristen setia ke gereja, tapi ya itulah, demi mencari kenyamanan buat diri sendiri dan keluarga dan tetangga dan macam-macam. Jadi masih percaya kepada hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada itu yang sedang terjadi. Bahkan maaf Pak, maaf, mungkin kalau kita berkata kita ini disebut orang pendeta, nah, terkadang kita ini pelayan-pelayan, kita cari nyaman. Kita kalau orang itu baik, dia suka menolong, walaupun sebenarnya dia salah, dia salah, tapi kita kata sorry loh, ini kenyataan ya. Nah, kita mengatakan oh nggak apa-apa, ya nanti kan Tuhan pasti akan memproses yang baik begini. Tapi kita tahu sebenarnya itu salah. Nah, di mana kasih Tuhan itu dalam hidup mereka kan gitu. Jadi mereka tidak menaruh kasih Kristus yang sesungguhnya. Maka tadi firman Tuhan ini kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itulah yang terjadi Pak. Itu yang terjadi baik di gereja-gereja, ya. Ada masalah sedikit mereka pergi, ada masalah ngambek, ada masalah sedikit disalahin orang, pendetanya disalahin, gerejanya disalahin. Akhirnya mereka lebih percaya kepada nenek moyang dan macam-macam lah, seperti itu. Jadi itu yang menjadi keprihatinan kita Pak buat orang-orang Kristen. Maaf,
Saya berharap di antara semua yang ada di Zoom itu tidak terjadi seperti itu. Maaf sekali lagi, terkadang juga ya pendeta-pendeta, saya tidak sebut hamba Tuhan. Kalau orang itu punya potensi, ya akhirnya kita berkompromi. Walaupun yang saya katakan tadi, itu salah, benar-benar salah. Tapi karena nggak enak ya, nggak enak dia sudah menolong, sudah begini, kita takut untuk menegurnya. Kan gitu. Saya jujur, seringkali mungkin terjadi juga pada diri saya. Kita harus jujur, nggak bisa kita munafik kan gitu. Nggak apa-apa, Bu, Ci, kok apa dasar, nggak apa-apa. Nanti kan Tuhan proses, nggak apa-apa. Tapi kita tahu di otak kita itu salah. Tapi ya itulah, kita selalu mengatakan, kalau kita menyatakan kasih kepada orang yang kita sudah tahu itu salah, tapi kita selalu kita menyatakan kasih kita, oh pendeta ini baik, misalnya Pak Pendeta Saruli, oh baik dia begini, padahal Pak Saruli tahu ini orang ini nggak benar cara hidupnya, atau Pak Weni atau Ibu Lina atau semua yang ada di Zoom, kita tahu orang itu, tapi karena ya itulah tadi, ya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati Cilina, Tuhan memberkati buat semua. Ya, terima kasih Pak Johan untuk sharingnya. Benar bahwa kita harus melakukan benar-benar ya, kita harus berani menegur karena Tuhan mengajarkan kita. Ya, Omar Rosya silakan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam damai, sukacita sejahtera bagi kami semua komunitas MGCMP. Tuhan Yesus berkati. Iya benar, apa yang dikatakan oleh Pastor Johan, memang itu juga sering terjadi juga di dalam kehidupan kami di sini. Yang mana masih banyak yang percaya tahyul, mistik-mistik, dan begitulah kata Pak Johan kan, kalau kadang-kala mereka tidak mau menegur secara langsung walaupun itu salah. Nah, kalau saya kan orangnya saklek, kalau memang enggak, saya bilang enggak, terserah mereka mau marah sama saya, asal jangan Tuhan yang tegur atau marah sama saya. Karena kalau kita juga berpegang pada firman Tuhan, terus kita tidak jalankan, itu kan pasti Tuhan juga akan tegur kita. Jadi itulah saya selalu tidak peduli dengan tapi saya juga mau kalau orang kasih masukan apa-apa saya terima. Tapi kalau untuk saya lihat segala sesuatu itu salah atau yang patut kita tegur, saya langsung tegur. Otomatis saya langsung tegur. Jadi itulah kadang-kala suka salah paham atau apa di dalam begitu kan. Jadi banyak orang yang walaupun udah salah, dia tidak mau menegur langsung. Jadi ya, apakah kita harus hidup dalam kemunafikan? Jadi itulah kalau bisa kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Jadi kalau kita berbuat kebenaran, pasti kita menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama. Karena kalau kita tidak saling tegur menegur, mereka juga tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi yang penting kita menegur dengan kasih. Jangan dengan kasar, ya kita kasih tahu. Begini begitu. Jadi memang banyak yang harus kita lakukan di dalam hal-hal kebenaran. Jadi jangan kita menjadi orang yang munafik, tapi kalau salah tegurlah. Kalau benar, ya itulah. Terima kasih. Yesus memberkati. Ya baik, saya tanggapin sedikit ya. Silakan. Memang saya menghadapkan berbagai macam hal-hal mistik dan segala macam. Ya, baik orang kaya maupun orang miskin. Orang kaya pun saya tegur karena memang nyata dan memang ditutupin sebelumnya. Ya, tetapi ketika Tuhan menunjukkan itu sesuatu barang yang memang tidak semestinya harus dimiliki, saya tegur langsung. Ya. Banyak saya tegur dan sampai saat ini mereka meminta saya dalam pelayanan terus di rumah tangga mereka. Ya, baik saudara-saudara kita saya tegur. Kalau mereka ketemu dengan saya, mereka minta doa kepada saya bilang,
ada sesuatu yang kamu miliki, ada sesuatu yang kamu simpan. Ya, memang mereka kadang-kadang tidak mau mengatakan, tetapi saya bilang, Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan bahwa kamu ada sesuatu yang kamu miliki. Ya, puji Tuhan akhirnya mengaku. Ya, ada saudara kita, ya kaum M waktu itu, mereka mengatakan, oh nggak ada sesuatu. Saya bilang ada. Saya mau datang ke rumahmu kalau kalian mengizinkan saya. Di tengah jalan dibuang. Istrinya buang di tengah jalan. Ya, suaminya nggak tahu. Tapi istrinya buang di tengah jalan karena suaminya dan istrinya mereka menyaksikan, Pak Pendeta, di tengah jalan waktu kami dari rumah itu, ya kami buang, saya buang, ada barang sesuatu, ya berarti Tuhan menunjukkan. Ya makanya saya tidak pernah segan-segan itu mengatakan, waktu saya ke Jawa, ke rumah pribadi, saya bilang apapun yang kalian miliki di sini di rumah kalian semua, ada sesuatu yang kalian tanam, ada sesuatu yang kalian taruh. Kalian kalau perlu itu semua harus dilepas, harus dibuang, jangan dipelihara, itu tidak baik, ya. Tapi ada beberapa yang sudah WA saya, puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang rumah saya aman, ada damai, ada sukacita. Itulah yang Tuhan tunjukkan, ya. Jadi kita harus mengatakan iya dan iya, salah kalau salah, benar kalau benar. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya tambahkan sedikit. Silakan Om Rasya. Silakan, Bu. Saya juga pernah karena saya dulu saya juga kan saat itu termasuk dalam komunitas Dulos dan saya masuk juga dalam tim doa syafaat. Jadi di dalam satu keluarga ada yang kita mau doakan, kan kita satu tim ini harus berpuasa. Dan di situ ada penglihatan yang mana dia punya obat-obatan yang dia minta dari dukun. Tapi dia tidak mau mengaku. Tapi akhirnya kan dia suka diantar sama anaknya. Saya dekatin anaknya, terus saya tanya, memang mama kalau pergi kemana? Dia bilang, oh ke sini tante. Ini ada opa-opa tua-tua katanya yang begini. Akhirnya kita berdoa. Akhirnya dia mengaku. Dia bilang, oh iya saya simpan di bawah tempat tidur. Saya bilang, nah itulah. Akhirnya kita berdoa, kita menyanyi, itu obat itu lompat-lompat. Jadi tapi kita tetap cuma ketua pendeta kita bilang kalau siapa yang tidak kuat keluar. Jadi jangan dia terkena kan gitu. Tapi kita tetap bersatu dalam Tuhan, kita berdoa terus akhirnya mati. Akhirnya si botol-botol ini yang tadinya lompat-lompat, ada 6 botol obat-obat. Dia lompat. Akhirnya karena kita menyanyi terus dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Akhirnya botol itu pecah. 6 botol itu pecah dan sudah kita bakar isinya lagi, tapi sudah tidak bereaksi apa-apa. Nah, itulah jadi memang kenyataan itu masih ada yang punya pegangan-pegangan kayak gitu. Tapi kalau kita kuat dalam iman, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan akan jauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terima kasih Om Rasya, Pak Saroli, Pak Johan. Ya benar, taat. Banyak hal ya. Hal-hal. Kita juga jadi hamba Tuhan. Oh, kalau kemarin Pak Hendra bilang jangan bilang hamba Tuhan. Kalau sesama anak Tuhan. Anak Tuhan, betul. Sesama anak Tuhan kita juga harus saling mengingatkan. Harus saling meneguhkan. Harus saling menasehati. Harus saling menegur. Kadang-kadang sulit ya. Kita tidak siap untuk ditegur karena kita merasa saya kan anak Tuhan, tapi harusnya kita punya keberanian untuk saling menegur apa yang baik, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan kita satu sisi harus berani menegur, di sisi yang lain kita juga harus berani menerima masukan.
Jadi Amin. kalau ada saran atau ada perbaikan, harusnya kita lebih bijak. Jadi jangan kemudian kita cuma bilang maunya begini, tidak yang lain. Begitu ya Pak Saroli ya. Betul, Jadi betul. Kita harus berani, ya. Jangan kita Ya, diam, jangan tapi sampai kita harus berani. betul Pak Saruli, jangan sampai Yesus plus opo-opo katanya. Ya silakan ada Pak Tafilus Rudi, Bu Lina. Silakan Pak silakan Tafilus. Pak Tafilus dulu atau oh ya Pak Tafilus dulu. Abis itu Bu Pera, soalnya Bu Pera juga udah greget tuh, udah begini-begini. Silakan Pak Tafilus Rudi. Puji Tuhan. Amin. Nah, Ibu Vera kan menghadapi dunia nyata, apalagi tentang obat-obatan gitu ya. Apalagi di Kalimantan gitu, wow. Iya, betul. Saya tahu persis bagaimana Kalimantan itu. Pakai minyak Kalimantan itu. Di Pontianak itu ada minyak bintang katanya. Ya puji Tuhan, ini dahsyat sekali pagi hari ini ya. Saya biasanya tidur nyenyak tuh jam 5 lewat, makanya sering lihat jam 5.36, jam 5.40. Jadi saya nggak berani buka, takut diketawain sama Bu Lina. Tadi jam 3 lewat berapa menit sudah terbangun saya. Tapi karena masih jam 3 saya pikir masih lama. Saya masuk naik tempat tidur, masuk selimut lagi, tapi nggak bisa tutup mata, nggak bisa terpejam matanya. Wah, lebih baik saya bangun aja nih, saya langsung buka HP gitu ya. Puji Tuhan. Tapi ternyata memang Tuhan mau memberitahu saya tentang carilah Tuhan selama Ya, Dia Tuhan. berkenan. Karena Amin, itu amin. Amin. Tuhan selalu ingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang Tuhan berkenan adalah tentang hal kerajaan Allah. Apa itu? Yaitu tentang kebenaran, tentang sukacita, damai sejahtera. Jadi mari kita cari damai sejahtera itu. Kalau ada hal yang kira-kira membuat tidak akan ada damai sejahtera atau hilang damai sejahtera, udah nggak usah diurusin. Saya beberapa kali ketika Lebaran kemarin mau ke Jakarta, kumpul sama anak-anak, tiba-tiba dari belakang ditabrak orang. Tung! Padahal ini lagi macet ya. Sukabumi kan macetnya lumayan mengalahkan Jakarta gitu ya. Karena Jakarta macetnya Jakarta nggak ada yang stuck sampai 1 jam. Tapi kemarin saya mau ke Jakarta itu stucknya bukan 1 jam, 4 jam tuh stucknya doang. Wow, Sampai wow. ada teman saya anggota Koramil tuh di dekat pintu tol tuh dia telepon. Ya Dan, saya tunggu di sini gitu. Nanti kita makan bakso dulu di sini gitu. Dia tunggu di pintu tol. Saya masih di Cibadak. Itu sampai dia telepon terus, mungkin sampai belasan kali dia telepon. Komandan, sudah sampai di mana? Saya masih di sini. Di mana? Ini yang tadi di sini. Sampai jam yang ketiga, sampai jam yang keempat dia telepon, saya masih di situ. Baru setelah sudah 4 jam lewat, kira-kira mungkin saya berada di situ 4 jam lewat 15 gitu, baru bisa bergerak keluar dari kemacetan. Ya. Dan saya ditabrak dari belakang, dong, gitu kan. Anak saya nyetir, anak saya di samping, terus istri saya bilang gini, turun dulu, tanya dulu, lihat dulu, itu penyoknya seberapa? Sudahlah, nggak usah tanya, nggak usah lihat. Tapi karena istri ngomong terus, akhirnya anak saya turun. Begitu turun, Mas gimana nih? Gitu, tanya, lihat bemper belakang, bukan penyok, tapi apa namanya, cecenya udah pada pecah. Iya Pak, nanti kita di depan minggir katanya gitu. Saya ini mau antar ini apa, kamu ke Bogor katanya. Saya ini Grab katanya. Oh ya udah nanti kita ketemu depan. Anak saya masuk.
masuk mobil lagi dan bilang, ayah ini dia super Grab, dia ditanya sama anak saya, jadi bagaimana tuh mau ganti, aduh, ya bisa, nantilah kita bicarakan ya teh, karena saya ini baru terima duit 300.000 Grab dari Sukabumi Bogor ya 300.000 kalau pakai aplikasi. Ya saya sudah sering dari Bogor ke Sukabumi, kalau naik Bogor Itu satu pertanyaan bahwa kapan rasul-rasul punya iman, ya. Rasul-rasul punya iman itu ketika mereka mulai bersama-sama dengan Tuhan, melihat bagaimana mujizat Tuhan akan terjadi. Yang sudah terjadi, yang Tuhan lakukan dalam setiap perjalanan mereka. Disitulah mereka sudah mulai tertanam. Terjadilah mujizat dan mereka percaya, walaupun ya kalau kita lihat Petrus mengalami, ya ada perkataan dia mencoba dan mencoba, tetapi yang lain di situ ada beberapa yang iman mereka bahwa inilah Allah yang sesungguhnya, inilah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Itu aja dari saya, Tuhan memberkati. Ya, cukupkah Pak Hendra? Ya, Ibu Veronica tadi sudah siap. Oh, Pak Hendra mau tambahkan, berarti Pak Hendra dulu ya, Silakan Pak Hendra. supaya berkaitan. Silakan Pak Hendra. Silakan. Silakan Pak Hendra dulu supaya nyambung nih dengan pertanyaan dan jawaban. Sesudah itu Bu Veronica. Mohon izin ya, saya tambahin. Ya. Mohon koreksi kalau saya itu Silakan. salah ya. Dalam Pak Saruli tadi ada bicara tumbuh iman dari menyaksikan keajaiban-keajaiban, tumbuh iman gitu ya. Saya kok ini ya, iman yang sesungguhnya adalah waktu rasul-rasul tumbuh iman itu sebenarnya menurut saya itu pas waktu Tuhan menunjukkan dirinya kembali kepada mereka. Bukan iman itu tumbuh waktu mengikut Tuhan, enggak. Waktu mengikut Tuhan itu ada proses. Tuhan menunjukkan pada mereka itu suatu mujizat-mujizat. Petrus tadi Pak Tafilus tadi ngomong, makanya aku tergelitik untuk bertanya. Karena Petrus menyangkal Tuhan juga 3 kali. Gitu. Dan gitu Petrus juga ditanya sama Tuhan berkali-kali juga, apa kamu mencintai aku, apa kamu mengasihi aku, sampai akhirnya Petrus sedih. Petrus bilang, Pak Tafilus tadi bilang, maksudnya menurut ayat, Pak Tafilus tadi mengutip ayat, itu Petrus saja itu sampai sedih, sampai dia bilang, Tuhan kamu tahu isi hati aku, gitu loh. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, iman yang dimaksud dengan iman, ya, itu seperti apa? Jadi kalau ngomong iman gitu ya, itu suatu proses melihat mujizat apa segala macam dan kita percaya. Apakah itu iman? Menurut saya itu masih satu proses menuju ke iman. Sampai terakhir Tuhan menampakkan dirinya lagi kepada mereka, mereka baru beriman. Pada saat itu maksudnya Tuhan udah mati di kayu salib dan dia hidup kembali dan kemudian dia menunjukkan dirinya dia pada murid-muridnya, itu pada saat itu mereka baru beriman. Pada saat itu Tuhan janjikan, Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka, begitu ya, beberapa saat lagi sampai dia naik ke surga lagi. Dan kemudian Tuhan janjikan Roh Kudus turun dalam diri kita, dalam diri mereka, gitu loh. Dan mereka itu baru memberitakan firman Tuhan dengan menyanyi dan nggak takut lagi. Jadi titik iman itu ada di mana gitu? Titik iman itu sebenarnya kalau menurut saya sih, ya, saya bisa salah, makanya saya itu perlu dikoreksi juga gitu ya, bahwa iman tidak timbul serta merta,
tidak timbul dengan begitu aja, tapi iman itu melalui satu proses. Proses di mana ya murid-murid Tuhan itu harus tahu kasih Tuhan kepada dia. Kemudian mereka juga mengasihi Tuhan. Setelah itu baru timbul iman. Nah, waktu timbul imannya itu pas menurut aku begitu mereka tumbuh iman, mereka itu berani. Begitu iman itu timbul, mereka berani menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Dan waktu mereka berjalan dengan kepercayaannya, dengan iman yang sesungguhnya, pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan itu baru menyala-nyala, baru luar biasa semangatnya gitu loh. Jadi saya melihat ya banyak orang Kristen gitu ya. Kalau ditanya, saya punya iman percaya nggak? Percaya. Punya iman percaya nggak? Percaya. Tapi kok kelihatannya kayak orang nggak percaya sih, gitu loh. Mungkin aku nggak akan menghakimi kelakuannya mereka karena manusia itu berdosa ya. Aku nggak akan menghakimi kelakuan mereka. Tapi dari sisi menyala-nyalanya dari mana? Waktu mengasihi Tuhan, nggak terlihat bahwa mereka itu menyala-nyala. Mengasihi Tuhan loh. Karena tadi sempat dibacakan juga. Tadi juga dibacakan juga, ini benar gitu loh. Ini juga luar biasa nih. Kalimatnya juga luar biasa, tapi ngerti nggak maksudnya gitu loh. Sebentar ya, saya bacakan ya. Ini penting. Mohon maaf. Wah, ini udah kelewat. Kayaknya udah kelewat nih. Jadi ya kurang lebih. Oh ya, ini ada nih. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu iman timbul oleh pendengaran waktu Tuhan disalib, ya. Waktu Tuhan disalib, apa yang timbul waktu Tuhan disalib? Padahal kedua penjahat itu kiri kanan itu awal-awalnya mereka itu mencela. Apa yang timbul waktu peristiwa itu adalah waktu Tuhan bilang, Tuhan katakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, penjahat yang satu itu mendengar, dua-duanya mendengar, cuma satu yang merespon. Dia merespon dan akhirnya dibalik. Dia merespon apa? Kasihnya Tuhan. Harusnya orang yang dicela-cela ini gitu ya menghujat balik dong. Tapi enggak. Tapi dia dengan ini Tuhan malah mendoakan mereka, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tergerak oleh kasih. Gitu. Setelah kasih itu bergerak di dalam hatinya mereka, hatinya satu orang yang penjahat ini, dan kemudian dia balik berkata pada temannya yang semula awalnya dia ikut mencela, dia bilang sama temannya bahwa orang ini tidak berbuat salah. Kita berbuat salah dan kita patut menerima hukuman setimpal. Dan gitu kemudian dia bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan ke surga, ingatlah akan aku. Nah Tuhan langsung janjikan, oke, yuk bakal bersama dengan aku saat ini juga di Firdaus. Timbul dari mana? Timbul dari kasih. Dia timbul dari kasih bahwa dia mengerti Allah mengasihi dia balik badan bahwa dalam hatinya itu kasih itu timbul dan dia balik dan dia berkata hal yang seperti demikian. Makanya dia nggak menghujat, malah dia berbalik badan bilang, ingatlah akan aku. Jadi aku nggak yakin bahwa iman akan timbul dengan begitu aja tanpa satu proses mengenal kasih yang lebih dalam dari Tuhan. Kalau nggak keluar itu iman. Dan aku mau tanya berikutnya nih, pertanyaan paling ngeselin nih, apakah mereka ke surga? Kalau begitu. Begitu aja Bu, kepanjangan Bu, saya ngomongnya Bu, mohon maaf. Mau dikoreksi, ini mungkin pemahaman yang salah ya dalam pemikiran aku ya, tapi tolong dikoreksi. Thank you, Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Hendra untuk sharingnya atau penjelasannya pada saat ini. Ya, kalau saya sih bukan ahli teologi ya, tapi dari yang saya pelajari bahwa iman itu benar. Kita nggak ujuk-ujuk punya iman, tetapi iman itu adalah proses di dalam kehidupan. Sama seperti yang kita lihat pada diri murid-murid, ketika dia bergaul dengan Tuhan, melihat mujizat, kemudian mereka percaya. Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan, menurut engkau siapakah aku? Dia berani menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup.
Itu adalah iman. Tetapi dalam prosesnya dia juga jatuh kan. Ketika Yesus mau disalib, dia dipertanyakan apakah engkau murid Yesus, bagian dari itu dia katakan dia menyangkal. Jadi proses iman itu adalah jatuh bangun, tetapi harusnya ketika kita jatuh, kita tidak jatuh terus. Tetapi dia akan terus naik. Ketika kita jatuh, mungkin kalau ke tetangga ya jatuh 1 naik 3 lah gitu. Nah itulah proses yang harusnya proses iman. Karena kita percaya seperti tadi saya bacakan di Mazmur 37. Kalau kita jatuh tidak tergeletak. Gitu. Jadi kita hidup itu adalah semua proses. Harusnya proses kita menuju yang baik gitu. Tapi kan tidak semua. Begitu. Oh, Pak PKL mau bicara? Karena Pak PKL juga meinikan. Ya, silakan kalau Pak PKL mau menanggapi. Ya, shalom bagi kita semua. Iman itu proses bagaimana kita mengetahui, terakhir mengenal, lalu mengalami. Jadi sesuatu proses bagaimana kita mengetahui, mengenal, memahami bahkan. Punya reasoning tentang apa yang kita imani. Tapi yang paling utama di akhirnya yaitu mengalami. Iman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Istilahnya kita mengalami proses dari bayi sampai dewasa. Tentu saja ketika bayi belajar berjalan dia akan jatuh bangun. Ketika berlari pun dia akan jatuh bangun. Tapi orang dewasa tidak mungkin jalan dan lari jatuh bangun. Tidak mungkin. Ya, jadi itulah proses. Jangan protes kalau terjadi istilahnya dalam hidup kita jatuh bangun, aku mengejarmu. Seperti lagu dangdut itu. Ya, dalam pengertian jatuh bangun kita mengejar Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Sampai kita sampai kedewasaan iman, kita tinggalkan. Seperti 1 Korintus 13 ayat 11 katakan, Bu Lina. Ya aku meninggalkan ya sifat kanak-kanakku. Jadi nggak baperan, bawa perasaan kemana-mana gitu. Jadi selalu mau mengampuni. Ciri dari orang beriman ada buahnya. Ya ada buahnya. Ya, beriman tidak untuk diperkatakan. Beriman itu harus ada proving, ada bukti, ya bukti. Kalau istilah ada seorang hamba Tuhan, first love. Ya, ketika kita mengalami kasih Tuhan, yang pertama itulah cinta kita yang pertama dan yang terakhir. Ya, yang terakhir. Jadi ketika jatuh bangun balik lagi ke first love. Ya, cinta yang pertama di awal ketika kita mengetahui, mengenal, memahami, bahkan mengalami kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah berubah. Itu dari saya. Terima kasih selalu bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak PKL. Jadi kalau kita bicara sepakat ya. Kita sepakat bahwa iman itu kita terus bertumbuh, tetapi bukan berarti tidak pernah jatuh. Seperti anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa jatuh, Pak. Jadi ketika kita merasa kita sudah kuat, iman kita sudah kuat, kita bisa jatuh loh. Jadi itu ya, gitu proses. Ya, selanjutnya yang terakhir Ibu Peranika karena waktu juga, silakan. Shalom. Terima kasih buat waktunya Ibu Lina. Saya ingin sedikit menambahkan ya buat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saroli. Puji Tuhan, Pak Saroli sekarang sudah sehat, nampak lebih segar ya Pak. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, jadi keadaan di Kalimantan ini mungkin para hamba Tuhan di sini belum semua ya mengalaminya. Kalau saya secara pribadi, saya bukan hanya mengalami pergumulan, tapi saya sudah malah dicobai dalam arti saya sampai dikirimin ilmu hitam, terus saya disuruh
kasih minuman yang beracun. Saya sudah alami itu. Jadi ketika lebih dari 10 tahun yang lalu itu ya. Jadi waktu itu saya belum sekuat sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada waktu itu saya masih bisa kena dari ilmu hitam yang dikirim oleh orang dengan minuman yang tadinya saya pikir itu minuman biasa. Saya kira karena saya setiap kali pergi mengobati orang itu saya disuguhkan kopi. Jadi saya yang orang Sumatera yang datang merantau ke Kalimantan, ya fair-fair aja saya pikir. Kita mengobati pasien, kita menunggu dia dalam perawatannya di rumahnya, disuguhkan, saya tidak tahu. Ternyata di dalam minuman itu sudah dikasih racun. Nah, satu hal yang saya lihat, kenapa saya bisa bertahan sampai pada saat ini, walaupun dulu saya tidak sekuat sekarang, dalam arti iman saya dulu ya boleh dikatakan hanya sebatas percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, sebagai kekuatan saya. Tapi iman saya itu belum saya melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya karena saya tidak mengerti keadaan di Kalimantan ini. Nah, satu hal yang Bapak Ibu mungkin ingat ya, ketika pada ibadah Jum MCC juga itu pernah saya pada saat itu saya dikirimi kalajengki. Dan pada saat itu kalau tidak salah yang berdoa Ibu siapa ya waktu itu ya. Saya pokoknya seorang ibu mengajak kita di MCC ini untuk berdoa setelah saya kasih tahu. Dan itu memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, ketika kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi kita mendengar, kita memperkatakan, itu akan terjadi. Karena saya selalu mengingat setiap apa yang saya alami dulu, bahkan saya secara pribadi, saya sampai dibawa ya ke rumah sakit, dikatakan saya ini sakit. Tapi ya itulah kuasa dari Tuhan. Keluarga saya ketika bawa saya di depan dokter, itu orang yang mengirimi saya ilmu hitam itu, dia masih ada di depan saya. Dan pada waktu itu saya panut aja, ngikut. Nah, keluarga saya yang sudah mengerti dengan keadaan di Kalimantan itu, menyuruh suami saya untuk membawa orang ini. Tapi dengan hikmat, karena keluarga saya tidak mau orang ini mengetahui bahwa keluarga saya dan saya itu sudah tahu dengan kelakuannya. Dia men-setting hidup saya itu dari ilmu hitam. Dan pada saat dia sudah keluar dari ruangan dokter, di situ keluarga saya ajak dokter ini doakan saya dan saya lepas pada saat itu. Nah, belajar dari situ, disitulah saya melihat bahwa ketika saya dulu waktu sekolah, saya ada ingat dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya itu di dalam Matius 16 ayat 17 sampai 18 di situ. Jadi di dalam ini saya melihat, wah ini firman Tuhan kok saya udah alamin ya. Saya sudah dikasih racun, saya sudah dikirimi ilmu hitam, tapi saya masih bisa bernapas, masih bisa hidup sampai pada saat ini. Dan puji Tuhan, inilah proses yang saya alami. Jadi semua yang sudah saya alami itu ternyata menjadi kesaksian saya untuk saya bisa menolong orang-orang yang terikat dengan ilmu hitam, kiriman apapun itu. Bahkan di sini sampai hari ini ya, sampai hari ini ada satu daerah itu yang masih belum bisa dimenangkan untuk membuang tindakan mereka untuk meracuni orang. Jadi
yang paling kita tahu dulu bergumul juga saya ya, ketika orang muntah darah itu mereka kalau saya secara medis itu katakan itu sakit paru, saya bilang. Saya karena ketidaktahuan saya untuk hal itu, makanya saya penyuluhan untuk paru-paru. Ternyata itu ilmu hitam yang mereka ini. Dan satu kenyataan yang saya hadapi ketika saya pasang infus pasien yang udah sekarat itu di lengan tempat saya mencari pembuluh darah itu keluar pecahan beling dan itu semuanya itu saya hanya diam tidak mau mempertanyakan kepada suami karena saya pikir kalau saya pertanyakan saya takutnya nanti akan orang lain akan tahu bahwa saya itu sudah mengetahui apa yang mereka lakukan di situ. Dan saya bersyukur kepada Tuhan semuanya itu saya bisa lalui, itu semua Tuhan pakai untuk saya bisa menolong orang, menolong pasien-pasien saya yang keadaannya seperti apa yang saya alami. Dan puji Tuhan sampai pada saat ini saya masih bisa bernapas kuat walaupun masih banyak tantangan yang saya hadapi dan pergumulan di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan masih berkelut dengan ilmu-ilmu itu. Terima kasih Bu Lina, saya kembalikan puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Vera untuk sharing kesaksian pelayanan Bu Vera. Memang pelayanan di Kalimantan itu tidak mudah. Kuasa kegelapan itu lebih banyak di tempat lain ada, di mana-mana kuasa kegelapan ada, tapi orang suka bilang di Kalimantan itu yang paling banyak katanya. Dan Bu Vera bisa mengalami tetapi percaya bahwa kuasa Allah lebih besar dari segalanya. Ya, yang pasti bahwa kita semua punya iman. Seberapa besar iman kita? Apakah iman saya lebih besar dari Pak PKL atau iman saya lebih kecil dari Pak Hendra? Kita tidak bisa menjawab. Ya. Karena bicara soal iman adalah bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Ya, saya bacakan Pak dari Pak Hendra memberikan satu ayat Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Satu ayat ini tidak menjelaskan bahwa iman murid-murid sebelumnya tidak ada atau baru ada pada saat itu. Karena ini harus dikupas di dalam sebuah kupasan tentang kalau kita di gereja suka bilangnya pemahaman Alkitab. Kalau di Alkitab mungkin eksposisi ya kalau khotbah ya. Begitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil satu ayat tetapi kita harus membaca secara utuh. Maaf Pak Hendra, bukan bermaksud mengajari, tetapi ini kita semua harus sama-sama belajar supaya kita terus bertumbuh di dalam iman. Demikian ya. Apakah ada closing statement dari Pak Saroli sebelum kita tutup? Ya baik, pesan saya mari kita buka dulu satu ayat saja ya untuk mengingatkan kita di Yohanes 1 ayat 12. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi itu statement saya yang terakhir di Yohanes 1 ayat 12. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita berteguh dan iman kita 100% percaya kepada Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Saroli, terima kasih buat kita
semua tercatat di saya.